Halo guys, balik lagi di Heroes Backs. Pada tahun 2009, ada seorang pria bernama John Edward Jones pergi liburan dengan menjelajahi gua Nativati yang terkenal sempit di kota Utah. Tapi sayangnya, dia terjebak di dalam gua dengan posisi terbalik di lorong sempit yang ukurannya nggak jauh lebih besar dari layar laptop. Karena posisinya terbalik, darah mulai mengumpul di otaknya. Jadi kalau dia nggak segera ditarik keluar, hal itu bisa bikin dia meninggal dunia. Gua Nativati pertama kali dijelajahi pada tahun 1960-an oleh penjelajah gua Dale Green. Gua itu terletak 88 km di selatan kota Salt Lake, negara bagian Utah. Nama gua ini terinspirasi dari desain tanah liat coklat lembut yang melapisi banyak lorongnya. Gua ini terdiri dari banyak ruangan yang terhubung oleh lorong sempit dengan langit-langit yang rendah. Meskipun agak susah untuk eksplorasi, gua ini dianggap bagus untuk pemula dan sangat populer, sehingga ada sekitar 25.000 pengunjung setiap tahunnya. Para pengunjung dapat menikmati beberapa lorong seru seperti The Big Slide, sebuah ruangan di mana lantainya menurun dengan sudut 45 derajat. Ada juga The Maze, kumpulan kecil ruang dan lorong sempit yang menyenangkan untuk dijelajahi. Dan di dalamnya terdapat batu rongga yang dikatakan berbunyi seperti lonceng ketika dipukul. Walaupun dibilang bagus untuk pemula, bukan berarti gua ini nggak punya resiko. Sepanjang tahun 1999 sampai 2004, ada beberapa orang yang terjebak di bagian goa yang sempit. Salah satunya adalah kasus dua anggota pramuka yang berusia 16 tahun yang terjebak dan membutuhkan waktu 14 jam bagi tim penyelamat untuk menyelamatkan mereka pakai sistem katrol yang rumit. Karena insiden inilah, gua ini ditutup untuk pengunjung dan tidak dibuka kembali hingga bulan Mei 2009 dengan beberapa perubahan dan cara pengelolaan yang lebih baik. Beberapa perubahan diantaranya, para pengunjung harus memesan tiket secara online untuk memastikan bahwa pengelola goa mengetahui siapa yang berada di dalam, dan sekarang hanya diperbolehkan satu kelompok yang memasuki goa dalam satu waktu. Setelah dilakukan pembukaan inilah, ada seorang pria bernama John Edward Jones bersama dengan teman dan keluarganya ingin melakukan eksplorasi gua tersebut. John lahir dalam keluarga besar dengan 7 bersaudara. Sejak kecil, John dan saudaranya Josh sering pergi menjelajahi goa bersama dengan ayah mereka. Mereka suka menjelajahi goa bawah tanah di Utah, tempat tinggal mereka. Ketika John berusia 26 tahun, dia menikah dan mempunyai seorang putri yang berusia 1 tahun. Istrinya juga sedang hamil anak kedua dan mereka tinggal di Virginia. John pada saat itu sedang belajar untuk menjadi dokter jantung anak. Nah, pada saat liburan Thanksgiving, John pulang ke rumah untuk berkumpul dengan keluarganya. Saat itu, semua keluarga memutuskan untuk menjelajahi goa Nativati yang terkenal sebagai cara mereka untuk merayakan liburan. Pada tanggal 24 November tahun 2009, sekitar jam 8 malam, John dan saudaranya Josh mulai masuk ke dalam goa Nativati. Selama hampir 1 jam, perjalanan terasa lancar. Kelompok itu merayap, merangkap, dan bergerak perlahan di dalam goa-goa tersebut. Mereka juga merasa senang dengan setiap penemuan baru. Lalu pada sekitar jam 9 malam, John menemukan lorong yang dia kira sebagai jalan masuk ke lorong Bird Canal, sebuah bagian goa yang terkenal karena sempit. Dia kemudian lanjut merangkak masuk dan merayap ke depan. Ketika celah sempit itu berbelok ke bawah, dia sempat ragu sebentar. Ruang itu tampak seolah-olah bisa untuk dimasuki sedikit lebih jauh. Dan dia semakin yakin dia berada di Bird Canal, suatu lorong yang dia tahu bisa dilewati dengan aman, asalkan dia tetap tenang. Sayangnya, John sebenarnya tidak berada di Bird Canal. Sebaliknya, dia malah merayap ke terowongan yang belum pernah dipetakan di bagian lain di Gua Nativati. Sebuah terowongan yang tidak pernah dipetakan khusus karena terlalu kecil. Tanpa sadar resikonya, John terus merangkak ke depan sampai akhirnya dia buntu. Begitu dia menyadari bahwa dia terperangkap, posisinya seperti kepala berada di bawah dalam suatu lorong yang hampir vertikal, yang bahkan ukurannya nggak lebih besar dari layar laptop atau cuma 25 cm x 45 cm. John pada saat itu sama sekali nggak bisa bergerak. Lalu si Josh adiknya yang berada di belakangnya langsung tahu kalau ada masalah. Pas tahu kalau si John ini terperangkap, dia kemudian mencoba untuk menarik John keluar. Tetapi usaha itu sia-sia. Josh cuma bisa menarik sampai beberapa sentimeter doang.
Saat dia merasa bahwa situasi udah sangat berbahaya, Josh langsung lari keluar gua untuk mencari bantuan, sementara temennya yang lain menunggu di samping John. Lalu kemudian beberapa jam kemudian, tim penyelamat datang ke lokasi kejadian. Mereka dihadapkan dengan operasi yang sangat sulit. Saat itu sudah tengah malam dan keadaan sangat gelap, baik di luar maupun di dalam gua. Tempat di mana John terperangkap sangatlah sempit. Jadi meskipun punya banyak alat, cuma satu orang yang bisa cukup dekat untuk masuk ke sana satu persatu. Walaupun kondisinya udah sangat bahaya, tapi John masih cukup tenang menghadapi situasi kayak gitu. Bahkan pas tim penyelamat pertama datang, dia masih bisa bilang, "Hai Susi, terima kasih sudah datang, tapi saya benar-benar ingin keluar dari sini." Tapi usaha untuk mengeluarkan John nampaknya hampir mustahil. Tim penyelamat mencoba untuk mengebor batu di sekitar John, tetapi setelah berjam-jam bekerja, usaha itu hanya bisa melebarkan satu bagian kecil lorong beberapa inci saja. Akhirnya, tim penyelamat mencoba cara lain, yaitu memasang sistem tali katrol lalu talinya dikaitkan ke kaki John, karena cuma itu bagian tubuh John yang bisa mereka jangkau. Setelah itu, mereka memulai proses ini secara lambat dan sangat menyakitkan bagi John. Pada awalnya, tampaknya usaha ini kelihatan berhasil. Mereka bisa mengangkat John cukup tinggi, keluar dari celah vertikal tempat dia terjebak. Meskipun hal ini menyebabkan John merasakan kesakitan yang sangat parah. Setelah begitu lama proses penarikan, kaki John terasa semakin sakit, sehingga para tim harus sering berhenti untuk memberinya istirahat. Ketika mereka beristirahat, sebuah radio kemudian diturunkan ke John biar dia bisa berkomunikasi dengan istrinya yang sedang hamil, yang menunggu di luar gua. Meskipun keduanya sangat khawatir, mereka mencoba untuk menghibur satu sama lain sebaik mungkin. Pada tahap ini, John sudah terjebak selama 19 jam, hampir seharian penuh terbalik di dalam ruang yang begitu kecil, sehingga bernapas pun menjadi sulit. Terbalik selama waktu yang lama bukanlah masalah yang sepele. Hal ini menyebabkan darah mengumpul di kepala, di mana bisa merusak pembuluh darah atau menimbulkan tekanan yang cukup besar pada mata, sehingga bisa menyebabkan kebutaan. Organ-organ tubuh bertumpu berat di atas paru-paru, sehingga menyebabkan kesulitan bernapas dan seringkali pingsan. Bagi beberapa orang, tergantung terbalik selama setidaknya 10 menit bisa berakibat fatal. Tapi ini John sudah terjebak dalam keadaan seperti itu selama hampir seharian penuh. Meskipun begitu, John masih bisa tetap tenang. Tapi akhirnya mereka berhasil menariknya cukup tinggi sehingga salah satu penyelamat bisa saling tatap-tatapan dengannya. Ketika ditanya bagaimana keadaannya, dia hanya berkata, "Ini menyebalkan. Saya terbalik. Saya tidak percaya saya terbalik. Dan kaki saya juga sangat sakit." John di situ kelihatan sangat lelah, matanya merah, tapi dia masih bisa senyum ke petugas penyelamat. Lalu setelah istirahat berakhir, penyelamat menarik John sekali lagi. Di titik ini, John udah hampir banget bisa keluar. Bebas dari gua yang sempit, dapat perhatian medis, lalu bisa bertemu sama keluarga lagi. Semua itu kayaknya udah di depan mata, hampir bisa dicapai sama dia. Tapi saat itulah semuanya menjadi kacau. Ketika penyelamat menarik talinya lagi, ada sesuatu yang pecah keras banget. Penyelamat yang paling dekat dengan John terkena di bagian wajah dan langsung pingsan. Ketika dia pulih, yang bisa dilihatnya hanya debu dan kegelapan. Dibutuhkan beberapa menit bagi si penyelamat buat sadar tentang kondisi sekitar dan mengetahui sesuatu yang cukup mengejutkan, yaitu John terjatuh lagi dan masuk ke dalam lubang yang sempit itu. Apa yang terjadi? Nah, pada saat itu, ada bebatuan di sekitar tempat katrol yang hancur dan baut yang terhubung di dekatnya terlepas. Hal ini membuat tali yang mengikat John jadi kendor dan bikin John jatuh lagi ke bawah. Baut yang lepas itu juga mengenai wajah si penyelamat dan membuatnya pingsan. Penyelamat yang terluka dievakuasi dari gua untuk mendapatkan perawatan. Lalu, dia digantiin sama penyelamat lain yang kemudian masuk ke dalam celah sempit itu untuk mencoba menyelamatkan John lagi. Penyelamat baru itu mencoba berbicara dengan John, tetapi tidak ada respon sama sekali. Dia juga mendengar sepertinya John mengalami kesulitan bernafas. Jadinya, si penyelamat langsung buru-buru masuk lebih dalam ke celah sempit tempat John terjebak untuk mencoba mengaitkan tali di pinggang John. Tapi karena celah itu memang benar-benar sempit, si penyelamat malah ikutan terjebak dan harus dibantu keluar. Setelah itu, seorang dokter diantar masuk ke dalam gua untuk menilai kondisi John yang sekarang. Lalu setelah dicek, sayangnya saat itu John dinyatakan sudah meninggal dunia.
pada tengah malam tanggal 29 November tahun 2009 di usianya yang ke-26 tahun, meninggalkan seorang anak dan istrinya yang sedang mengandung. Beberapa sumber mengatakan bahwa penyebab kematiannya adalah serangan jantung. Selama penyelamatan, total ada 137 penyelamat yang bekerja non-stop selama 27 jam. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak berhasil menyelamatkan John dari Goa Natipati. Kematiannya di dalam gua yang dianggap relatif aman bagi pemula menjadi kejutan bagi semua orang pada saat itu. Keesokan harinya, otoritas setempat menyatakan bahwa mengambil kembali jenazah John sangatlah sulit dan berbahaya. Selain itu, pemilik tanah yang terkejut dengan insiden itu awalnya ingin meledakkan gua supaya hancur sepenuhnya biar nggak ada korban lagi. Tetapi dia disuruh untuk tidak melakukan hal itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menutup gua tersebut dengan semen di pintu masuk gua. Dan jasad John tetap dibiarkan di dalam gua itu, menjadikannya kuburan bagi John Edward Jones. Kemudian, sebuah plakat dipasang di pintu masuk untuk mengenang tempat peristirahatan terakhir seorang pemuda yang sangat tangguh, seorang ayah yang luar biasa, yang kehilangan nyawa dengan cara yang sangat tragis. Oke, jadi itulah cerita tentang tragedi terjebaknya John Edward Jones di Goa Natipati. Jangan lupa like dan subscribe buat ngedukung saya bikin video selanjutnya. Kalau kalian mau ada diskusi atau ngasih saran hal apa yang harus saya bahas, silahkan komentar di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.